Kita mulai dari kelapa, kita pilih bahannya dari kelapa yang apa itu namanya muda ya, semeruning, tapi tidak muda-muda banget. Jadi kalau mangga itu mengkal gitu ya. Nih. Nanti kita serut. Setelah ini gimana Bu? Setelah ini kita masukin gula. Oh gitu. Ya. Ini tadi ukuran berapa kelapanya Bu? Ini ukurannya kemarin berapa kilo ya? Tadi ini sekitar 1 kilo ini ya. Kilo? Iya. Gulanya setengah kilo gitu Bu ya? Ya, gula selera sih. Kalau gula itu kita bisa banyak, bisa sedikit tergantung. Pelanggan saya tuh kadang cuma bilang saya nggak mau gula, ya udah gulanya yang lo aja Bu. Ya, jadi gula itu kita nggak ada patokan sih. Bisa disesuaikan Ya, gitu, di patokan gitu. Nah, kita udah campur rata gitu Ya. Terus ini kita campurin tepung ini ya, 1 ember ini ya. Ini pakainya tepung apa Ibu? Tepung rose bran. Rose bran. Ini Tepung kita ketan pakainya rose bran semua ya. Rose bran semua ini ya. Terus kita kasih garam. Kita pakainya garam kapal. Garamnya bebas ya Bu ya? Iya, Sama bebas rasa- ya. Rasanya asin Bu semua. Penyeimbang Iya. rasa aja. Iya, penyeimbang rasa aja sih. Terus kita pakai air ya ini. Airnya kan berapa itu Bu? Airnya sekitar ya segini. Kalau air kita nggak ada takaran sih. Oh kira-kira aja. Kita kira-kira, soalnya kan kadang kelapa itu ada yang Mengandung air gitu ya? ada yang muda, ada yang tua. Jadi kalau airnya itu tergantung kelapanya. Terus ini kasih telur satu aja. Ini untuk pengikatnya aja sih. Iya. Berapa butir Bu telurnya Bu? Telur ini juga nggak jadi patokan sih. Kadang saya kasih 1, kadang saya kasih 2, nggak mesti. Ini udah bagus. Kita tambahin vanili ya, biar harum. Oh ada vanilinya ya Bu? Iya, ini vanili ini biar Kalau harum vanili aja. Biar harum aja. Ini sudah jadi, ini tinggal Cetak. nyetak aja ini. Siap dicetak nih. Ini waktunya sekitar setengah jam ini kalau kita mau. Kalau dari awal bisa nyetaknya bisa sampai 1 jam. Dari awal Bu? Adik, ini kan ya 1 jam kurang, soalnya ini kan baru dipanasi tadi kan mesinnya. Ini soalnya Pokoknya pakai itu ya Bu ya? Cup. iya, ini jadi besarnya nanti kita pakai ini ukurannya. Jadi biar sama ya ini. Ini setelah jadi adonan kita tutup. Ini biasanya sampai setengah jam. Iya. Kalau jual wingko itu per bungkusnya berapa Bu? Saya per bijinya 3.500 yang original. Kalau yang coklat atau nangka itu 4.000. Ini namanya wingko apa nih Bu? Ini wingko super nih. Iya, wingko jumbo. Ini kalau ngarani wingko jumbo ini biasa di Lamongan banyak ini. Bu, wingko itu kalau udah jadi Bu, itu tahan sampai berapa lama sih Bu? Kalau saya ini kan tanpa pengawet, jadi cuma 3 hari. Iya. Jadi ini 1 mangkok. 1 mangkok harus sedikit. Ini untuk takaran yang besar Ibu Yang ya? besar Yang ini. jumbo itu. Iya. Ini numpangnya ke sini harus udah panas dulu ya Bu? Iya, panas dulu. Apinya berarti harus bener-bener api Kecil, paling kecil sendiri. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Isma Rahayu, pemilik Wingko Babat Cap Pohon Kelapa, asal Semarang. Usaha ini udah 2017. Waktu itu saya masih bekerja dan suami saya juga bekerja. Sama-sama bekerja. Ini riwayatnya kalau dipikir juga riwayatnya tragis juga, karena saya memang pingin keluar kerja untuk membuka usaha. Di tahun 2017 itu saya sudah mulai usaha kecil-kecilan dengan membuat wingko. Saya titipin di toko-toko yang kecil-kecil itu ya. Saya titipin, nanti sore kita ambil. Saya pagi nitip,
dengan pendapatan sekedarnya karena itu hanya untuk mau usaha. Jadi kita masih bekerja sambil menyelam minum air ya. Jadi kita nanti kalau sudah benar-benar tidak bekerja, kita sudah punya tempat-tempat. Nah, bersamaan dengan berjalannya waktu, karena saya sudah memutuskan keluar kerja, setelah saya udah fokus mengelola ini, kantor suami saya itu kolab. Jadi kita dua-duanya jadi tidak bekerja. Kita memasarkan produk sendiri, fokus. Ternyata hasilnya bagus. Kalau kita sambil nyari-nyari kerja ke sana, biar dapat pendapatan, ternyata tidak ada hasilnya. Hasil yang sekarang dengan kerja yang dulu banyak yang kemana Ibu? Banyak ini, ya. Karena kita tiap hari berjualan, setiap hari mendapat uang. Sedangkan bekerja itu hanya 1 bulan kita dapat gaji. Sekali dapat untuk bayar ini sudah hangus semua. Ya, kalau kita berjualan itu tiap hari itu alhamdulillah pasti mendapatkan uang. Ini kita harus pakai tenaga full ini karena kita harus berdiri ya. Nah, Harus ini telaten juga ya? iya. Nah, kalau susahnya gimana Bu? Waktu awal merintis usaha ini Bu? Susahnya ya kalau kita pas nitip banyak, kadang nggak laku, itu ya sedih ya. Kadang kita juga namanya baru produk promosi kita kasihkan sama temen, icipin dong ini rasanya kayak apa gitu. Ada yang udah enak. Ada juga yang temen itu, nggak enak. Ini loh ada Wingko yang enak. Kadang kita itu dikasih saingan, tapi saya gitu. Ada juga sih orang-orang yang beli Wingko saya itu ngelem gitu ya. Bu, wingkonya jenengan tuh enak gitu daripada wingko-wingko yang di Semarang. Mateng putih. Nah ini kalau udah coklat gini nggak usah ditutup. Pesan saya untuk yang mulai usaha baru itu harus banyak berdoa. Karena tanpa bantuan Allah kita tidak akan bisa membuat produk kita itu bisa laris. Karena saya ini sebenarnya juga usaha biasa sih ya, rumahan. Jadi produk ini tuh bisa terkenal, bisa dibeli orang sampai kemana-mana itu. Kadang saya juga nggak bisa berpikir karena tempat saya juga di perumahan ya, masuk di dalam, tidak di pinggir jalan. Tapi orang itu datang sendiri ke sini, tahu di sini ada Wingko, dari mana Pak? Ada yang dari Jakarta, dari Medan, itu bisa tahu. Kalau tidak karena Allah kita nggak akan ada orang yang ngasih tahu dulu di sana ada Wingko gitu. Jadi saya sendiri mengenai produk saya itu bisa seperti ini saya juga tidak bisa berpikir padahal Wingko tuh banyak banget di sini ya. Saingannya tuh ya bagus-bagus, ada toko. Kita di sini malah kadang didatangin orang ya. Kita nggak kenal dari mana gitu. Iya, saya bilangnya ya ini rezeki dari Allah gitu aja. Kalau kita punya pendapatan setiap hari cuma ditumpuk, tapi tidak ada yang keluar. Nanti lama-lama uang itu juga akan habis. Kalau kita itu bersedekah, meski sedikit, tiap hari kita dapat pendapatan segini, kita keluarkan segini, nanti kita dapat lagi. Jadi sedekah itu sebenarnya malah membuat rezeki kita itu sebenarnya bertambah. Jadi intinya seperti itu, kalau kita mau usaha itu harus selalu ingat. Kita cuma usaha tapi tidak pernah berdoa, tidak pernah meminta dengan Allah, tidak akan bisa berjalan dengan bagus dan lancar seperti saya ini. Alhamdulillah, saya ini termasuk bersyukur banget tidak bekerja, dua-duanya masih bisa mencukupi kehidupan tiap hari ya. Kalau masih lembek gini, dibalik gini tuh nanti bentuknya itu bagus. Kalau Bisa gitu. iya bisa bulat bagus. Kalau udah terlalu kering nanti bentuknya jadi nggak beraturan.